Pada 2019, tingkat pertumbuhan wisatawan sektor pariwisata Indonesia menduduki peringkat ke-9 dunia atau ketiga di Asia dan pertama di Asia Tenggara. Namun, daya saing ketersediaan infrastruktur penunjang sektor pariwisata di Indonesia dinilai belum optimal, sebab hanya menduduki peringkat ke-75 dunia di tahun yang sama. Berupaya mendongkrak peringkat dan mendatangkan wisatawan lebih banyak lagi, pemerintah mengusung program 10 kawasan pariwisata baru atau juga dikenal dengan sebutan Bali Baru. Pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional ditujukan untuk mendorong pariwisata Indonesia pada level internasional. KSPN tidak hanya menjadi sektor andalan untuk meraup devisa, namun juga untuk membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Semuanya perlu dibenahi secepat-cepatnya dan saya sudah menyampaikan kepada Menteri, tahun depan ini harus diselesaikan. Tahun ini digarap, tahun depan diselesaikan karena memang ada peluang besar bagi kita untuk menarik wisatawan dari mancanegara yang tentu saja kita harapkan dapat menghasilkan devisa yang sebanyak-banyaknya. Danau Toba memang magnet bagi pariwisata Indonesia. Pesona alamnya membuat siapa saja yang pernah berkunjung ke sana jatuh hati. Menyadari potensi besar yang dimiliki Danau Toba, pemerintah Indonesia menjadikan Danau Toba sebagai salah satu dari 10 kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN yang dikenal sebagai 10 Bali Baru. Untuk menjadikan danau terbesar di Indonesia ini sebagai destinasi wisata berskala internasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp821 miliar pada 2019 dan Rp2,4 triliun pada tahun 2020 ini. Dan inilah Jalan Lingkar Samosir, salah satu infrastruktur yang tengah dibangun Kementerian PUPR. PUPR melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 2 Medan telah melakukan preservasi dan pelebaran jalan lingkar Pulau Samosir sepanjang 146 km. Pelaksanaannya dalam kurun 3 tahun antara 2016 hingga 2019. Pekerjaan preservasi dan pelebaran jalan lingkar Samosir dilakukan dengan peningkatan kualitas jalan beraspal. Lebar jalan disesuaikan standar jalan nasional yaitu 7 meter, ditambah 2 meter untuk masing-masing bahu jalan di sisi kanan dan kiri. Pengerjaan lingkar Samosir terbagi dalam 2 paket. Paket pertama adalah preservasi dan pelebaran jalan pengururan Ambarita, Tomok, Onanrunggu sepanjang 76 km. Berupa pekerjaan pelebaran jalan dengan nilai kontrak sebesar Rp367 miliar. Pelaksana konsorsium antara proyek ini adalah PT Pembangunan Perumahan dan PT Seneca. Kemudian paket 2, preservasi dan pelebaran jalan Tele, Pengururan, Nainggolan, Onanrunggu sepanjang 68 km. Terdiri dari kegiatan pelebaran sepanjang 47 km dan pemeliharaan sepanjang 21 km. Alokasi anggaran untuk paket 2 sebesar Rp159 miliar. Pekerjaan ini dilakukan secara KSO antara PT Gunakarya, Tunat, dan Kurnia. Dengan tersedianya infrastruktur jalan yang baik, akan memudahkan wisatawan mencapai lokasi-lokasi wisata di Pulau Samosir. Lingkar Samosir ini ada 146 km. Semua sudah disambungkan, sudah beraspal, yang tinggal dilebarkan sesuai standar 6 meter atau 7 meter, itu tinggal 21 km.
dari Panguruan ini ke Nainggolan. Kalau dari Tomok ke Panguruan tadi sudah semua sudah oke, juga dari Tomok ke arah Nainggolan sudah oke, tinggal sekarang Panguruan sampai Nainggolan ada 21 kilo yang masih perlu kita tingkatkan. Adanya jalan lingkar Samosir ini memudahkan wisatawan mencapai lokasi wisata di sekitar Pulau Samosir seperti Museum Batak di Tomok, Tiga Danau, dan Tanoponggol. Kendaraan yang lewat pun kini dapat melaju dengan lancar. Pembangunan jalan ini disambut baik oleh pelaku wisata di Danau Toba. Ada harapan yang tersimpan di dalam hati mereka. Senang ya dengan perbaikan infrastruktur yang dibuat pemerintah sekarang ini. Kita merasa terima kasih lah karena jalannya, infrastrukturnya makin bagus, dan mudah-mudahan tamu yang datang walaupun domestik dan lokal, internasional itu makin bertambah. Selain jalan lingkar Samosir, Kementerian PUPR juga membangun jembatan Tanoponggol serta memperluas alurnya. Pelebaran ini akan membuat wisatawan dapat mengelilingi Pulau Samosir dengan menggunakan kapal pesiar berukuran besar. Proyek pelebaran alur Tanoponggol dilaksanakan Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera II, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, dengan kegiatan utama adalah pelebaran dan pendalaman alur. Ini aslinya 25 meter dengan jembatan ini menghubungkan Pulau Samosir dan Pulau Sumatera, sehingga nggak bisa lewat perahu. Akan kita coba lebarkan 80 meter, kemudian dalamnya kita dalamkan dan jembatannya kita bikin supaya kapal pesiar juga bisa keliling Pulau Samosir penuh. Ini saya kira akan kita kerja. Sekarang sudah 74% di Tanoponggol ini bisa diterusan ini, terusan Tanoponggol ini sudah 75%, tinggal nanti sampai dengan akhir tahun bisa kita selesaikan. Tanoponggol merupakan satu-satunya akses darat menuju Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba. Selain jalan lingkar Samosir dan Tanoponggol, Kementerian PUPR juga merevitalisasi Danau Toba, embung, instalasi pengolahan air, sanitasi, dan penataan kawasan tepi Danau Toba. Selain itu, melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR juga melakukan penataan kawasan wisata Tele, Geopark Caldera Toba di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Lokasi terbaik menikmati pemandangan Danau Toba. Dilengkapi fasilitas tempat istirahat 2 lantai, berstandar internasional dan ramah lingkungan. Di lantai 1 tersedia toilet bersih, musola, dan ruang menyusui. Di lantai 2 terdapat rumah kaca sebagai ruang serbaguna berkapasitas 40 orang serta ada spot swafoto dan balkon. Fasilitas memadai Geopark Caldera Toba telah memenuhi kriteria penilaian Global Geopark Network UNESCO sebagai salah satu geopark global. Dari sisi transportasi, setelah jalan tol Medan Kuala Namu sepanjang kurang lebih 62 km telah rampung, saat ini proses pengerjaan menyasar ruas tol tebing tinggi Pematang Siantar sepanjang 59 km. Nantinya keberadaan jalan tol ini akan memotong jarak tempuh perjalanan dari Medan ke Danau Toba hanya memakan waktu 1,5 jam.
Pengerjaan tol ditargetkan selesai 2020 ini. Diharapkan pembangunan infrastruktur pendukung akan membawa Danau Toba menjadi kawasan strategis pariwisata nasional, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada di sekitar Pulau Samosir.